Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abelia Jenita Prisya, mahasiswi Unisula Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Di sini saya membuat video bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Islam Disiplin Ilmu dengan judul Mazhab-mazhab dalam Islam. Oke, di slide pertama ada pendahuluan. Mazhab-mazhab dalam Islam mencerminkan beragam interpretasi terhadap hukum dan ajaran agama. Masing-masing mazhab seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali mengembangkan pendekatan unik dalam mengartikan sumber-sumber utama Islam seperti Al-Quran dan hadis, faktor sejarah, budaya, dan kontekstual memainkan peran dalam perbedaan pandangan di antara mazhab-mazhab tersebut, yang secara kolektif memberikan kerangka kerja hukum dan keagamaan yang bervariasi dalam umat Islam. Di slide yang kedua ada tujuan mazhab. Mazhab dalam Islam menyediakan panduan hukum dan keagamaan bagi umat Islam. Mazhab-mazhab ini mengembangkan metodologi interpretasi yang berbeda untuk memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip agama, khususnya terkait ibadah, muamalah, dan muamalat. Dengan menyediakan panduan konkret, mazhab-mazhab bertujuan mempermudah umat Islam dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran Islam. Ada beberapa mazhab-mazhab dalam Islam. Yang pertama, mazhab Imam Hanafi, didirikan oleh Imam Abu Hanifah dan ciri khasnya melibatkan pendekatan fleksibel terhadap ijtihad, penalaran hukum. Tujuan mazhab ini adalah menyusun panduan hukum yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi sosial dan ekonomi. Imam Hanafi memberikan penekanan pada rasionalitas dan istilah atau penggunaan kebijakan dalam merumuskan hukum, dengan tekun menggunakan kias atau analogi ketika tidak ada referensi langsung dari Al-Quran atau hadis. Kesadaran dan pemahaman konseptual menjadi inti dari pandangan hukum mazhab Imam Hanafi. Kedua, mazhab Maliki yang didirikan oleh Imam Malik menekankan pada penerapan kebiasaan lokal sebagai sumber hukum tambahan. Tujuan mazhab ini adalah memberikan stabilitas dan kontinuitas dalam penentuan hukum. Imam Maliki cenderung mengandalkan amal al-Madinah atau perbuatan penduduk Madinah pada masa awal Islam sebagai landasan hukum. Keterbatasan kias dan ijtihad individual di mazhab Maliki serta penekanan pada ijma kesepakatan para ulama mencerminkan tujuan mazhab ini untuk menjaga konsistensi dan stabilitas dalam penafsiran hukum Islam. Dan yang ketiga ada mazhab Imam Syafi'i yang didirikan oleh Imam Syafi'i yang menekankan pada kehati-hatian dan metode penalaran yang lebih ketat dalam menetapkan hukum. Tujuan mazhab ini adalah menyusun landasan hukum yang tegas dan jelas. Imam Syafi'i memberikan penekanan besar pada Al-Quran dan hadis dan mengembangkan prinsip kias atau analogis sebagai metode penalaran hukum. Tujuan utama mazhab Imam Syafi'i adalah memberikan kerangka hukum yang konsisten dan dapat diaplikasikan secara luas dalam kehidupan umat Islam. Yang keempat ada mazhab Hambali yang didirikan oleh Imam Ahmad ibn Hambal, menekankan pada ketaatan yang ketat terhadap Al-Quran dan hadis. Tujuan mazhab ini adalah mempertahankan otoritas tekstual dalam menetapkan hukum. Imam Hambali menolak ijtihad yang lebih longgar dan lebih mengedepankan literalisme dalam penafsiran hukum Islam. Konservatisme dalam mazhab ini mengarah pada upaya untuk menjaga keaslian ajaran Islam dan menegaskan keabsahan hukum.
berdasarkan nas. Tujuan utama mazhab Imam Hambali adalah mempertahankan keautentikan ajaran Islam melalui interpretasi tekstual yang ketat. Oke, slide selanjutnya. Bermazhab dalam Islam sering dianggap sebagai cara untuk mengikuti interpretasi hukum yang sesuai dengan keyakinan pribadi. Meskipun tidak wajib, mazhab memberikan panduan dalam menjalankan ibadah dan kehidupan sehari-hari sesuai dengan pendekatan dan metodologi hukum yang diakui oleh mazhab tersebut. Ini mencerminkan keberagaman interpretasi dalam Islam yang mencakup perbedaan budaya, sejarah, dan konstekstual. Pada slide selanjutnya ada bermazhab memberikan beberapa manfaat, di antaranya yang pertama, panduan hukum. Menyediakan panduan yang konsisten untuk menjalankan ibadah dan kehidupan sehari-hari sesuai dengan prinsip-prinsip mazhab tertentu. Yang kedua, ada kenyamanan spiritual, memberikan stabilitas dan kenyamanan spiritual karena mengikuti suatu tradisi hukum dan keagamaan yang diakui. Yang ketiga, konsistensi praktik. Agama membantu memastikan konsistensi dalam praktik agama dengan mengikuti panduan hukum yang telah mapan. Dan yang keempat, memahami konteks lokal. Ada beberapa mazhab memperhitungkan kebiasaan lokal, membantu umat Islam memahami dan mengaplikasikan ajaran agama dalam konteks mereka. Dan yang kelima, menghindari kekacauan hukum. Menyediakan suatu kerangka hukum yang terstruktur, mengurangi resiko kebingungan atau kekacauan dalam menerapkan hukum Islam. Slide selanjutnya ada beberapa contoh kekhususan bermazhab yang mencakup. Yang pertama, Hanafi, fleksibilitas dalam menggunakan kias atau analisis analogi dan penerimaan istilah atau kebijakan untuk menentukan hukum. Dan yang kedua, Maliki, pemberatannya pada amal al-Madinah sebagai sumber tambahan dan keberlanjutan dalam menjaga tradisi lokal sebagai landasan hukum. Dan yang ketiga, Syafi'i, penekanan pada Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama hukum dan pengembangan prinsip qiyas sebagai metode penalaran hukum. Dan yang terakhir, Hambali, konservatisme dalam menolak ijtihad yang lebih longgar dan penekanan pada literalisme dan penolakan terhadap inovasi dalam hukum Islam. Slide selanjutnya, konsep mengambil petunjuk dari orang yang memiliki pengetahuan agama atau ulama dan berpegang pada ajaran yang benar terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran yang menekankan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Salah satu ayat yang sering dikutip dalam konteks ini adalah Fas'alu ahla zakri in kuntum la ta'lamun, Quran surat An-Nahl ayat 43, yang artinya, dan tanyakanlah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.